Selamat datang di Selangkah Lagi, tempat di mana setiap langkah kecil berarti, dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh. Karena dalam hidup, kamu nggak perlu langsung sampai, cukup selangkah lagi, dan terus berjalan. Pernahkah kamu merasa berada di titik terendah dalam hidup? Bukan cuma soal dompet yang menipis, tapi juga rasa percaya diri yang ikut terkikis. Banyak orang mungkin bisa menerima kekurangan uang, tapi tidak semua orang kuat saat harus menghadapi pandangan rendah dari orang lain. Rasa dibandingkan, rasa dianggap gagal di depan keluarga, teman, bahkan di hadapan diri sendiri. Perasaan itu kadang lebih menyakitkan daripada kantong yang kosong. Kalau kamu sedang merasakan hal ini, video ini untukmu. Ini bukan tentang bagaimana cara cepat kaya atau tips-tips instan menjadi sukses. Video ini tentang sesuatu yang lebih fundamental, lebih dalam. Bagaimana cara kita tetap berdiri tegak, tetap bermartabat, ketika hidup sedang menghantam kita dari segala arah. Karena anehnya, dan ini fakta yang menarik, orang-orang yang paling kuat, paling bijaksana, dan paling sukses di masa depan, seringkali lahir dari masa-masa sulit seperti ini. Jadi, saya minta kamu tonton video ini sampai akhir. Karena di bagian terakhir nanti, ada sebuah perspektif yang mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang kemiskinan selamanya. Kita hidup di zaman yang serba terlihat, zaman di mana nilai seorang manusia seringkali, secara tidak sadar, diukur dari apa yang ia miliki. Berapa saldo rekeningnya, mobil apa yang ia kendarai, di mana ia berlibur, apa yang bisa ia pamerkan di media sosial. Budaya ini menciptakan sebuah tekanan yang luar biasa. Akibatnya, banyak dari kita yang terjebak dalam pemikiran yang salah. Kalau aku tidak punya uang, kalau aku miskin, berarti aku adalah manusia yang gagal. Ini adalah jebakan mental yang sangat berbahaya. Padahal, kita perlu memisahkan dua hal ini dengan jelas. Miskin adalah sebuah kondisi ekonomi. Itu tentang angka, tentang materi, tentang sesuatu yang sifatnya sementara dan bisa berubah. Sedangkan bermartabat, itu adalah sikap hidup, itu adalah pilihan. Itu tentang karakter, tentang nilai-nilai yang kita pegang teguh. Tidak peduli apapun kondisi finansial kita. Coba perhatikan di sekelilingmu. Ada orang yang bergelimang harta, tapi kehilangan harga diri. Mereka mungkin melakukan segala cara untuk mendapatkan kekayaannya, menipu, menginjak orang lain, atau hidup dalam ketakutan karena perbuatannya. Di sisi lain, ada banyak sekali orang yang mungkin sedang serba kekurangan, tapi mereka tetap menjaga martabatnya. Mereka tetap jujur walau sulit. Mereka tetap bertanggung jawab atas hidupnya, tidak menyalahkan keadaan. Mereka tidak mengorbankan prinsip hanya demi sesuap nasi. Justru orang-orang seperti inilah yang memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Mereka adalah permata yang sedang digosok dalam kesulitan. Satu hal yang pasti, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang benar-benar siap menghadapi semua liku-liku kehidupan. Tidak ada sekolah formal yang mengajarkan kita cara bangkit dari kegagalan atau cara menghadapi kehilangan. Semua orang tanpa terkecuali belajar di tengah tekanan, di tengah badai. Justru masa-masa sulit inilah guru terbaik kita. Masa sulit mengajarkan kita hal-hal yang tidak akan pernah bisa kita beli dengan uang. Kesabaran, misalnya, belajar menunggu dengan tenang saat semua terasa lambat. Ketahanan mental, kemampuan untuk tetap berpikir jernih saat panik melanda. Kemampuan menunda kesenangan, di mana kita belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dan yang terpenting, kesulitan memberikan kita kejelasan tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kita jadi tahu mana teman sejati, mana keluarga yang peduli, dan apa tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Sebaliknya, coba bayangkan orang yang hidupnya selalu mulus, tidak pernah merasakan kekurangan. Mereka seringkali menjadi rapuh saat diuji. Sedikit masalah saja bisa membuat mereka panik. Mereka mudah runtuh ketika kehilangan kenyamanan yang selama ini mereka nikmati. Sementara itu, orang yang pernah jatuh, pernah merasakan pahitnya hidup, mereka cenderung lebih kuat. Mereka lebih tenang dalam menghadapi masalah. Karena mereka tahu, badai seburuk apapun pasti akan berlalu. Mereka lebih bijak dalam mengambil keputusan karena setiap langkah diperhitungkan dengan matang. Inilah alasan mengapa jika kamu mendengar kisah orang-orang sukses, banyak dari mereka yang justru berkata, "Aku sangat bersyukur pernah berada di titik terendah dalam hidupku." Karena di titik itulah fondasi karakter mereka dibangun. Disitulah mereka menemukan kekuatan sejati yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun. Saat hidup sedang sulit, godaan untuk mengambil jalan pintas akan datang silih berganti. Godaan untuk sedikit berbohong demi mendapatkan proyek. Godaan untuk menghalalkan segala cara agar bisa bertahan. Godaan untuk menyakiti orang lain demi keuntungan sesaat. Godaan-godaan ini seringkali datang dengan bisikan,
hanya sekali ini saja, atau semua orang juga melakukannya. Tapi ingatlah prinsip ini baik-baik. Uang yang hilang bisa dicari kembali. Peluang yang lewat bisa datang lagi dalam bentuk lain. Tapi harga diri dan reputasi yang sudah rusak sangat sulit, bahkan mustahil untuk diperbaiki. Sekali kamu dikenal sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, cap itu akan terus menempel. Kepercayaan itu seperti kertas. Sekali diremas, tidak akan bisa kembali sempurna. Maka, bertahanlah dengan cara yang benar. Walaupun terasa lebih lambat, walaupun terasa jauh lebih berat, memilih jalan yang lurus di tengah kesulitan adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang membangun fondasi integritas yang akan membawamu ke tempat yang jauh lebih tinggi nanti. Jangan pernah menjual prinsipmu hanya demi bertahan, karena jiwamu, karaktermu, jauh lebih berharga dari uang manapun. Di tengah tekanan sosial untuk selalu tampil sukses, banyak orang terjebak dalam permainan pura-pura. Berpura-pura mampu membeli barang mewah dengan kartu kredit. Berpura-pura bahagia di media sosial, padahal hati sedang hancur. Semua dilakukan demi gengsi, demi pengakuan, demi terlihat tidak kalah dari yang lain. Padahal, tindakan ini justru menguras energi, pikiran, dan tentu saja keuangan kita. Pahamilah ini, memilih untuk hidup sederhana saat kondisi sedang tidak memungkinkan bukanlah tanda kekalahan. Justru, itu adalah sebuah strategi bertahan yang sangat cerdas. Itu menunjukkan bahwa kamu punya kendali atas ego dan emosimu. Orang yang cerdas tahu kapan harus menahan diri, kapan harus mengerem keinginan. Mereka tidak sibuk membuktikan apapun pada dunia luar. Fokus mereka ada di dalam, yaitu membangun kembali fondasi hidup mereka bata demi bata, dengan sabar dan tenang. Jadi, apa artinya belajar miskin? Ini sama sekali bukan berarti kita harus pasrah pada keadaan. Bukan berarti kita menjadi malas atau menyerah pada nasib. Bukan. Belajar miskin adalah sebuah latihan mental yang sangat kuat. Artinya, kita belajar untuk mengatur emosi kita agar tidak panik. Kita belajar mengelola ego kita agar tidak terseret gengsi. Dan yang terpenting, kita belajar fokus membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Bukan sekadar fasad yang rapuh. Orang yang berhasil melewati fase belajar hidup sederhana ini akan keluar sebagai pribadi yang berbeda. Mereka jadi lebih tahan banting, tidak mudah goyah oleh masalah. Mereka jadi lebih disiplin dalam mengelola waktu dan sumber daya. Dan mereka jadi lebih menghargai setiap proses dan pencapaian kecil. Dan yang paling krusial, ketika kesempatan besar akhirnya datang, mereka adalah orang yang paling siap secara mental untuk menerimanya. Ingat, banyak orang gagal meraih kesuksesan bukan karena kekurangan uang, tapi karena mereka tidak siap secara mental dan karakter saat peluang emas itu muncul di hadapan mereka. Jika hari ini hidupmu terasa begitu berat, jika kamu merasa berjuang sendirian dalam diam, jika kamu merasa tertinggal dari teman-temanmu, dan jika kamu merasa hidup ini tidak adil, saya ingin kamu mengingat beberapa hal ini. Pertama, kamu saat ini sedang dalam proses membangun karakter. Anggaplah ini seperti seorang pandai besi yang sedang menempa baja. Prosesnya panas, menyakitkan, dan penuh tekanan. Tapi hasilnya adalah pedang yang tajam dan kuat. Karaktermu sedang ditempa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kedua, kamu sedang diuji, bukan dihukum. Ujian ini bertujuan untuk menaikkan levelmu, untuk melihat seberapa kuat kamu bisa bertahan pada prinsip-prinsipmu. Hidup sedang bertanya padamu, seberapa besar keinginanmu untuk sukses? Seberapa kuat kamu memegang nilai-nilaimu? Dan ketiga, kamu sedang dibentuk, bukan ditinggalkan. Tidak semua orang di dunia ini diberi jalan yang mudah dan mulus. Tapi seringkali, justru jalan yang paling terjal dan berliku, yang akan menghasilkan manusia terkuat, paling bijaksana, dan paling berempati. Apa yang kamu pelajari hari ini, di tengah kesulitan ini, akan menjadi bekalmu yang paling berharga di masa depan. Pelajaran tentang kesabaran, kerendahan hati, dan integritas ini akan menentukan cara kamu mengelola kesuksesan saat nanti tiba. Ini akan menentukan apakah kamu akan tetap menjadi pribadi yang rendah hati saat berada di puncak, atau menjadi orang sombong yang lupa daratan. Jadi, untuk kamu yang sedang berjuang diam-diam, yang merasa lelah tapi terus melangkah, yang mungkin menangis di malam hari tapi tetap bangun di pagi hari dengan semangat baru, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Teruslah berjalan. Tetaplah jujur pada dirimu dan orang lain. Tetaplah rendah hati. Selalu ada ruang untuk belajar. Dan yang terpenting, tetaplah bermartabat. Karena kondisi ekonomi bisa berubah kapan saja. Hari ini sulit, besok bisa jadi lapang. Tapi nilai hidup yang kamu pegang, karakter yang kamu bangun, itulah identitas sejatimu yang tidak akan pernah bisa hilang. Dan percayalah, suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang, melihat kembali masa-masa sulit ini. Dan kamu akan berkata dengan kepala tegak, aku tidak pernah malu, pernah miskin. Aku justru bangga, karena aku berhasil bertahan tanpa pernah kehilangan diriku sendiri.
Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada temanmu yang mungkin juga sedang berjuang. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kamu merasa video ini memberimu sedikit kekuatan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap percaya, dan jangan berhenti tumbuh.